Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk meningkatkan, memelihara, sekaligus menambah kualitas keimanan kita. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapat lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu, pelajaran kita kemarin tentang khusyuk berarti sudah selesai. Khusyuknya yang kemarin ya? Gitu. Jadi ada 6 jenis sholat. Terus yang dipakai adalah khusyuk, yang berpahala adalah khusyuk. Khusyuk itu apa? Itu udah tuntas ya? Udah tuntas ya? Enggak akan ada pertanyaan lagi itu. Ya? Ada khusyuk instan jenisnya seperti ini. Ada khusyuk yang sebenarnya yang kemarin kita jelaskan panjang lebar. Sampai sengaja saya buat dia 2 kali pertemuan itu khusyuk saja. Supaya apa? Matang. Jadi ibu udah tidak akan bertanya lagi kepada siapapun itu. Ya, dan ibu punya pengetahuan yang terlengkap. Dan itu ibu harus ajarkan kepada orang lain. Terutama kalau bisa mengajarkan ke ustadz itu sangat bagus. Ustadz atau ustazah. Karena nanti mereka akan menyampaikan. Ya, itu sangat bagus karena mereka juga nggak ngerti seperti saya katakan tadi. Ya, ibu udah tahu duluan ini. Dan ini seharusnya kita tahu sejak muda ini. Jadi sekarang sholatnya sudah bagus khusyuknya. Tapi karena umur segini baru tahu apa boleh buat. Ya sudah, kita syukuri saja. Kita syukuri masih ada kesempatan buat kita untuk memperbaiki kualitas sholat kita. Mudah-mudahan sholat kita masa lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang kurang sempurna ya. Itu yang kita harapkan. Dan itu pasti karena memang kita berusaha terus. Nah, boleh jadi sholat kita yang kita lakukan di masa lalu itu adalah seperti donat ya. Baru bungkusnya. Itu sudah bagus lah. Ya, sudah bagus, sudah punya bungkus. Ya. Jadi sekarang tinggal membuat isinya. Kalau orang bungkusnya aja nggak punya, wah repot lagi. Nah, kita masih bersyukur. Ya, cuman mungkin gizinya kurang, bahkan mungkin nggak ada. Jadi bungkusnya bagus, isinya yang nggak ada. Nah, sekarang kita buat isinya itu. Jadi tentu kalau buat isinya itu kan nggak mudah. Mulai dari bahannya, ya bahannya itu terigu, ya gula, mentega, terus diolah, ya telur diolah, dicampur sampai matang kan. Nah, terus dimasak sampai matang. Nah, isinya seperti ini. Nah, sama khusyuk nih. Khusyuk itu mesti kita ketahui dari apa itu khusyuk. Sasaran khusyuk itu apa? Ini ibarat adonannya itu. Nah, kemudian masing-masing ayat itu harus khusyuk. Yang kemarin sudah kita jelaskan khusyuk dalam beristighfar itu. Ya, khusyuk dalam beristighfar. Jadi khusyuk ini ibu-ibu per kata atau per kalimat. Ya, jadi khusyuk itu bukan global. Satu-satu kalau dalam salat. Misalnya kalau ibu sekarang, ibu perlu uang, ya, karena banyak utang. Yang diminta apa?
uang untuk bayar utang. Spesial nggak itu mintanya? Spesial. Mesti khusyuk mintanya, ya Allah, saya memang betul-betul perlu uang untuk bayar utang. Spesial. Besok lagi ada. Jadi udah gitu selesai ini. Masalah ada 3 misalnya. Yang satu mesti bayar utang, yang satu anak nakal, nggak mau sekolah. Global nggak mintanya? Masing-masing dong. Per item. Ya Allah, saya minta ini untuk bayar utang. Itu satu sisi kan. Ya Allah, ini anak saya seperti ini, saya mohon di ini supaya dia begini. Kan masing-masing tuh. Yang satu masalah suami misalnya. Ya, suami begini. Terus mintanya kan mesti satu kan. Yang ini diminta, yang ini diminta, yang ini diminta. Ya, sekarang kita kemarin meminta ampun dengan khusyuk. Nah, itu ada apa komponennya yang diingat? Nah, yang dipikirkan. Pengakuan. Kalau nggak ngaku, bisa nggak minta ampun nih bagus? Saya nggak merasa bersalah kok, tapi mesti banyak baca istighfar. Bisa khusyuk nggak? Nggak bisa, Bu. Oh, saya mau haji. Saya mah ngaji terus. Dosa saya nggak ada kok. Baca istighfar, suruh baca. Bisa khusyuk nggak? Nggak bisa itu. Yang bisa khusyuk itu adalah kalau dia mengakui. Tuh. Ya, mengakui diri kita ini seperti ini. Tuh ya, tuh. Apalagi yang kedua komponennya? Allah Ta'ala itu ngampunin, pengasih, penyayang, pengampun, penerima tobat. Nah, kita sedang berhadapan dengan yang maha pengasih, penyayang, pengampun, penerima tobat. Ya, nah itu. Ya, betul-betul kita sedang berhadapan dengan yang itu. Tapi kalau nggak punya keyakinan, aduh, saya istighfar, Tuhan ini ngampunin nggak ya? Bisa nggak? Tuh, nggak bisa. Keyakinan tuh. Makanya kemarin khusyuk itu ada kata-kata ya dununa, yaitu meyakini. Nah, tuh terapannya begitu. Ya, makanya diambil dari Al-Quran, meyakini. Nah, keyakinan nanti kan masih proses belajar. Ngerti betul. Ya, kedua, ya meyakini Allah itu mengampuni, pengampun. Terus yang ketiga, mengingat itu ya siksa Allah. Nah, yang ketiga adalah bahwa dosa kita diampuni seberapapun. Berapapun besarnya. Ya, terserah Allah berapa besarnya itu pasti diampuni. Ya, kalau dia dosanya bergunung-gunung, tobatnya harus semakin banyak, maka diampuni semakin banyak. Nah, sekarang kita istighfar sekarang nih, istighfar sekarang mohon ampun. Ya, nanti siang udah ada dosa lagi belum? Ada lagi minta ampun lah lagi, karena dosa kita akan mengalir terus. Kalau istighfarnya kurang, apa jadinya? Numpuk dia. Kan gini. Nah, kalau nggak sungguh-sungguh, nggak khusyuk. Ya, kalau nggak khusyuk itu artinya apa di situ? Ya Allah juga cuekin aja orang berdoanya seperti ini. Kan gitu, karena nggak punya keyakinan. Ya, nah ini ibu-ibu paling tidak itu sehingga khusyukan kita betul-betul. Ini satu sisi khusyuk istighfar. Ya, kalau dalam sholat banyak nggak kata-katanya? Banyak. Makanya sholat itu adalah ibadah yang paling lengkap, sempurna. Gitu sholat itu. Maka disebut zikrullahi akbar, zikir besar, karena dia variasinya banyak. Tuh, makanya nanti ibu kalau setelah belajar sholat khusyuk, belajar terapi Qurani, nah itu lebih mudah karena terapi Qurani itu satu-satu matang, satu cuma itu aja. Tapi kalau sholat banyak dia, ya itemnya banyak, makanya ini latihannya pun banyak. Tapi nanti jangan lupa memang
pada saat kita satu-satu kita matangkan karena membuat memori. Paham ya? Memori, merasakan keusuhan dari masing-masing ayat itu. Ya, karena itu saya bilang kalau kita belajarnya dari kecil sudah memulai, waduh, kita bahagia sekali. Memorinya sudah kuat. Nah, kalau sekarang ini kan memori baru dibuat, jadi jangan buru-buru kepengen langsung kayak Nabi, nggak usah, biasa-biasa aja. Jadi kan dibuat dulu, ya. Jadi nanti lagi baca Astagfirullah, dimantepin tuh pakai itu, mantepin. Nah, timbul lagi jemuran, ya kan? Ya kan, muncul lagi jemuran. Nggak apa-apa bu, nggak apa-apa, biasa-biasa aja. Cuman kita balik lagi ke, gitu istighfar, penghayatan itu tadi. Itu lagi nanti muncul lagi yang lain. Kenapa? Karena dia sudah jadi yang itunya kuat. Memori keduniaan sudah kokoh. Sedangkan memori yang ini baru mau dibuat, udah tua ini. Gitu. Ya jadi gitu. Jadi kita nyadarin benar bu, jangan buru-buru, jangan ini, dan jangan putus asa. Ya karena ini bagian daripada cara setan, nanti kita bosan, nah kita tinggalin lagi itu musuh itu. Ya karena memang kita udah begini. Nah maka di situ perlu ada 3 yang saya sebut kemarin: kesabaran, istiqomah, dan jihad. Ya ada kemarin tuh dijelasin juga sebagian. Ya karena ini mau sampai mati dilakukan, musuh ini kan nggak sampai mati kita. Ya, nah sehingga kita mesti betul-betul belajarnya, betul-betul berlatihnya, terus dipakai seberapapun kita dapat. Ya, seberapapun kita dapat, kehusuan jangan sampai lepas, seberapapun. Ya, jadi ada usaha itu. Kalau kemarin kan kita ngikutin pikiran. Ya, pikiran kita maunya ke sini ikut, maunya ke situ ikut. Sekarang enggak, pikiran mesti kita latih, kita bimbing, kita didik tuh. Jadi punya anak nih satu sekarang nih, anak tertua nih, ya itu yang mesti dididik. Kalau kita mikirin didik ke anak kita melulu mikirin. Nah kita sendiri punya anak nggak diurus, suruh khusyuk nggak khusyuk juga. Kemana nggak dididik, nggak dilatih. Nah sekarang kita punya anak tuh satu lagi tuh, ya anak tuh lekat dalam diri kita, namanya pikiran kita mesti dididik, diarahkan. Nah khusyuk itu gunanya itu, ya paham ya ibu ya. Nah ini yang begini-begini ini yang mesti ditanam kuat-kuat, tanam. Jadi ini untuk memotivasi kita terus kita bergerak untuk memperbaiki kualitas khusyuk. Ya karena kita membuat isi kuenya itu, ya. Nah ini, jadi ibu-ibu ini perlu diingat betul, ya belajar kemarin. Tapi nanti kalau udah beberapa sudah kita latih, nanti pada saat pertama pertemuan kita latihan dulu. Ya seharusnya kita latih istighfar dulu, baru cerita. Jadi nanti gitu. Ya jadi latihan baru kita tambah ilmunya, latihan tambah ilmunya, latihan tambah ilmunya gitu nantinya. Ya sekarang kan baru satu, baru istighfar. Jadi mesti mengerti dan mematangkan itu memang dengan cara berlatih, ya. Nah ada 6 pekerjaan utama dalam sholat khusyuk itu, ya. Ada halaman 19 ya. Di latihan ada halaman 19. Yang pertama, kalau kita sholat, ya, kalau kita sholat, taruh deh sholat jamaah gitu, ya, kalau jamaah, ya, kegiatan yang dilakukan dalam sholat itu pertama lidah ya, lidah ya, lidah bacaannya sama nggak? Sama nggak? Al-Fatihah sama, Allahu Akbar sama. Jadi lidahnya sama. Ini sudah mahir belum?
Insya Allah. Ibu-ibu sudah mahir belum? Baca Al-Fatihah mahir, Allahu Akbar mahir, mahir semua dan sama dia. Betul ya? Ini bungkus. Nah, udah mahir. Yang kedua, yang digerakkan sama nggak? Taruh deh sama. Tangannya bergerak juga kan? Ada yang begini, ada yang begini. Ya udah, tangannya bergerak juga. Badannya sama kan berdirinya? Iya. Yang digerakkan anggaplah sama. Taruhlah beda-beda dikit lah, beda tipis. Ibu umurnya berapa? Beda tipis lah. Ya kan itu ya? Beda-beda dikit lah, gitu nggak masalah. Ya, nggak masalah nih. Ya, jadi beda-beda dikit. Taruhlah sama yang digerakkan. Ya, yang digerakkan sama, yang dibaca sama. Sekarang yang dipikirkan sama nggak? Ya. Ya kan itu. Yang satu bawa, Iya. satu terasi. Nah, ya, nah ini yang beda. Ya kan? Bedanya jauh nih. Ya kan? Seharusnya apa? Sama. Karena yang dibaca kan sama. Ya, Bismillahirrahmanirrahim sama. Tahu artinya sama kan? Harusnya yang dipikirkan sama. Tuh. Gitu loh. Nah, jadi ini kegiatan lidah, kegiatan badan, kegiatan pikiran. Tuh, jadi harusnya sama dia. Nah, nanti kita samain di sini. Astagfirullah sama yang dibaca. Nah, kemarin udah dilatih. Yang dipikirkan sama nggak? Sama kemarin udah. Yang dirasakan udah sama. Tinggal diulang, ulang udah sama tuh. Nah, sekarang sholat juga gitu. Ya, jadi yang dipikirkan sama. Ini yang kita didik. Ini yang kita bimbing. Ini yang kita latih supaya sama. Seperti halnya waktu kita menghafal Al-Fatihah sama kan, menghafal gerakan-gerakan sama. Karena sekarang pikiran pun harus sama. Betul gitu kan? Sama. Nah, jadi bagaimana caranya supaya sama? Nah, inilah dibawa lagi. Ada kata, ada arti, tahu arti, ada maknanya. Ada namanya tafakur, tadabbur. Kalau tafakur yang dipikirkan, dimengerti. Kalau tadabbur itu betul-betul pikirannya kualitasnya ditingkatkan dan dihayati sehingga kita merasakan yang sama. Nah, jadi perasaannya nggak kemana-mana. Jadi setelah pikiran sama, kemudian perasaannya sama. Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya, yang dipikirkan kasih sayang Allah, yang dirasakan Allah betul-betul sayang sama kita. Ya kan, sama tuh, rasanya sama. Ya kan, nah ini kan nggak terjadi nggak seperti itu. Perasaannya nggak tahu mana, rasanya gimana gitu kan. Yang diomongin apa, yang dipikirkan mana, nah gitu. Jadi Al-Quran itu berfungsi sebagai hudan, pembimbing, petunjuk. Jadi sama dia, jiwanya nanti sama. Nanti tumbuhnya kasih sayangnya sama, akhlaknya jadi sama. Itu tujuannya. Nah, karena itulah penting khusyuk. Khusyuk itu mendidik jiwa nanti akhirnya. Karena yang dirasakan sama, yang dipikirkan sama, yang dihayati sama, dan itu berulang-ulang. Sholat lagi, sholat lagi, sholat lagi, yang dibacanya sama nggak? Itu lagi. Nah, lama-lama dia meresap ke dalam jiwa, meresap, terus meresap, membentuk karakter. Nah, ini. Itu makanya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu awalnya adalah membentuk karakter.
karena yang dirasakan sama. Gitu. Nah ini tujuan sholat tuh gitu sebetulnya. Maka sesuai dengan innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Ya sesungguhnya aku diutus ke dunia ini untuk memperbaiki akhlak, itu misi utama. Misinya itu utama, memperbaiki akhlak manusia. Salah satunya adalah melalui sholat. Salah satunya, dan ini menjadi induk, menjadi utama. Memperbaiki akhlak melalui sholat ini menjadi utama. Maka kalau sudah merasakan kita kasih sayang Allah, maka nanti akhlaknya akan sayang kepada manusia, sayang kepada makhluk-makhluk, menjadi orang yang penyayang. Nantinya gitu. Ya betul-betul sayang betulan nantinya itu pada makhluk-makhluk nih. Apalagi kepada suami jadi sayang. Begitu juga si suami. Si suami juga kalau sholat itu bagus seperti itu. Dia sayang kepada kehidupan, sayang kepada istri, kepada anak. Ini luar biasa sayangnya. Dia akan terbentuk itu. Ya, nah ini sholat ini. Ya ini salah satu contoh baru Bismillahirrahmanirrahim. Nanti ada lagi yang lain kebentuknya gimana, ada lagi yang lain kebentuknya gimana. Makanya di dalam buku itu saya selalu menyertakan berkaca diri. Itu di bagian akhir buku ada berkaca diri namanya. Itu selalu saya sertakan. Kenapa? Karena memang tujuan akhir dari semua peribadatan itu adalah membentuk akhlak. Akhlak buruknya hilang, akhlak baiknya tumbuh. Jadi jelas tumbuh. Dan itu prosesnya jelas. Buat memori, diulang-ulang, diresapi, dihayati. Nah bahasa Qur'annya ditafakuri, ditadaburi masing-masing ayat tuh. Jadi kita sholat itu tahu tujuannya Ibu. Kalau sekarang kan sholat karena kewajiban atau ketakutan daripada masuk neraka. Nah mendingan sholat udah masih bodo amat. Nah setelah kita belajar sholat khusyuk, ini kita tahu khusyuk menjadi utama. Seberapa kita bisa, ya udah lakukan. Tapi khusyuknya nggak hilang. Nah nanti ada khusyuk tahap 1, tahap 2, belum ya? Nah kemarin itu baru tingkatan berlatih. Ada tahap pemula, tingkat terlatih, tingkat apa nih? Terbiasa, tingkat apa lagi? Tingkat mahir, tingkat teruji. Nanti ada tahapan lagi. Khusyuk tahap 1 seperti apa? Tahap 2, tahap 3, tahap 4. Kita bisa di tahap 1 sudah bagus. Nanti kita belajar itu. Ya. Jadi teratur betul kita belajar kehusyuan salat ini. Ya. Jadi yang dipikirkan sama, artinya ngerti, paham. Terus yang dirasakan sama, artinya apa? Kita hayati. Ya. Nah terus yang diyakini sama. Yakin kan tadi? Kasih sayang Allah yakin sama gitu. Terus ada yang ke-6 lagi namanya yang dipuasakan sama. Belum tahu nih ya? Belum. Ya. Ini di halaman 19 ada namanya yang dipuasakan sama. Artinya apa? Lihat. Kalau kita sholat berapa menit? 10 menit. Taruhlah paling minim berapa? 5. 5 menit ya, ada yang 1 menit. Ya, taruh deh 5 menit. Menurut ibu-ibu, 5 menit itu lama sekali atau cepat? Cepat banget apa enggak? Cepat banget, ini waktu. Iya, waktu. Waktu 5 menit itu cepat banget nggak? Gitu. Cepat banget nggak 5 menit? Iya. Cepat kan?
Ibu duduk begini, lihat-lihat di depan gini. Oh, udah 5 menit lebih. Betul nggak? 5 menit lebih nggak terasa. Tentunya kita ngobrol sama teman udah 1/4 jam. Betul ya? Berarti 5 menit itu cepet banget kan? Iya kan? Duduk di mana? Duduk aja di rumah, mondar mandir, tutupnya udah siang ya. Iya. Tuh. Nggak terasa. Betul nggak terasa kan? Iya. Berarti kalau begitu itu 2 jam aja kalau lagi kerja nggak terasa. Setengah hari kadang-kadang nggak terasa. Perasaan cepet. 5 menit cepet nggak? Iya. Lebih cepet lagi tentunya. Ya. Nah sekarang waktu yang cepet itu cuma 5 menit diminta supaya puasa keduniaan. Betul nggak? Udah ini puasa dulu lah 5 menit ya ampun, cepet nggak? Nah, gampang nggak? Ya, ini 5 menit bu, ya puasa itu keduniaan gitu, ya kan? Nah, jadi kalau dia puasa bilang sama diri puasanya berapa menit? 5 menit doang. Karena kalau dia tidak ada puasa, nah itu adalah gunanya puasa. Itu jadi rancu campur aduk. Cucian ingat, Bismillahirrahmanirrahim ingat, nyampur nggak dia? Nah, nyampur, gitu. Dia kena hujan. Iya, nyampur tuh. Ya, ingat, nyampur dia. Kalau nggak salah satu dikuasain. Ya kan? Nah kalau kita lagi kerja, biasanya yang dikuasain tuh Allah Ta'ala kita. Puasa, artinya apa? Lupa Allah Ta'alanya, sama sekali lupa, ingat kerjaan doang full. Wah Allah lupa, lama lagi lupanya tuh. Ya berjam-jam. Iya berjam-jam. Ya sementara diminta puasa dunia cuma 5 menit. Gampang nggak? Gampang. Iya. Iya kan? Iya kan? Nah gitu loh. Nah ini makanya pentingnya puasa. Puasa pikiran cuma 5 menit tuh. Nah ini kan kalau nggak belajar kan nggak tahu nih rancuan itu di pikiran tuh. Nah puasa 5 menit tuh. Jadi sama semua puasanya apa? Puasa keduniaan semua sama. Kenapa? Karena yang diisi cuma satu, yang dirasakan sama, yang dipikirkan sama. Dan jadi ada bacaannya, ada gerakannya sama, yang dipuasakan puasa. Nah jadi penuh tuh sama. Gitu ya, gini caranya. Jadi kalau itu kita campur Sari. campur. Ya kan gitu kan. Ya kan, jadi campur. Jemuran juga masuk. Bismillah juga masuk. Itu masalahnya. Yang sama ini Pak Ustaz. Iya kan gitu. Nah kita kan tahu itu. Ya jadi ini kita makanya dilatih puasa. Puasa itu bukan hanya puasa badan seperti itu. Kayak puasa 2 Ramadan 3 juga termasuk. Pikiran jelek kan nggak boleh. Iya. Itu puasanya 12 jam. Ini cuma 5 menit. Gampang nggak Bu? Insya Allah. Gampang ya. Ya kan gitu. Ya sekarang coba lihat. Kalau kita tidak punya sesuatu yang kita pikirkan, tuh. Bismillahirrahmanirrahim, kita hayati, kita ini, itu nggak punya, nggak ada. Terus kemudian kita puasa aja, bisa nggak? Nggak bisa, karena otak itu bekerja Bu. Otak itu bergerak. Dia nggak bisa di blank, itu nggak bisa. Kecuali tidur aja masih bergerak, cuman halus dia di gelombang theta namanya. Ya gelombang theta, kan ada gelombang alfa, gelombang beta, gelombang alfa, gelombang theta namanya. Ya jadi itu gelombang otak seperti itu nggak bisa berhenti sampai tidur itu nggak ada, cuman di lemah.
Nah sekarang kalau kita lagi keadaan biasa, itu nggak bisa diberhentiin Bu. Suruh berhenti, kosongkan, gitu bisa nggak? Nggak bakal bisa Bu. Sedangkan meditasi Bu ya, itu ada pengalihan pikiran. Dari pikiran itu kemana menjadi ke sini Bu. Saya latihan meditasi lama Bu. Ya jadi ke sini, jadi terus saja. Itu ada pemusatan pikiran di situ. Nah kalau khusyuk bukan meditasi, ingat lagi terus. Khusyuk bukan meditasi. Ya banyak orang menyamakan khusyuk dengan meditasi. Nah, ini masalah nih. Meditasi ajaran Buddha, ajaran Hindu, nah kita khusyuk dibilang meditasi, masalah lagi. Ya kalau bisa tidak. Memang ada yang diisi, diaktifkan pikiran itu. Nah itu arti makna bacaan itu. Dihayati ada. Nah cuman ada yang mesti dikosongkan, artinya dipuasakan, bukan kosongkan, dipuasakan supaya nggak campur. Nah ini keduniaan puasa dulu 5 menit. Yang ini yang bergerak hidup terus. Nah itu aja. Nah ini yang disebut 6 pekerjaan utama dalam sholat. Ya, ada tuh ya, udah paham ya? Nah gini. Jadi 6-6-nya tuh kerja Ibu. Ya, yang diucapkan sama, yang di posisi fisik gerakan sama, yang dipikirkan sama, yang dirasakan sama, yang diyakini sama, yang dipuasakan sama. Jadi orang yang masuk surga itu nanti orangnya kayak gini Bu. Ini nggak peduli ustadz atau bukan ini, semua sama nih. Bisa jadi ibu-ibu bisa lebih bagus dari ustadz, karena ini ustadz belum tentu tahu ini. Dia kancung juga sama aja. Kadang-kadang rajinnya menceramah. Saya juga ngaku ya, saya kan ustadz ya. Kadang-kadang kepikiran nih, lagi sholat ini mungkin ceramah apa nih, ayat mana nih, gitu. Benar ini Bu. Cuman dia larinya ke ayat, ke jamaah, yang diomongin apa gitu. Kalau ibu-ibu kan, wah ini jemuran, masak apa, nah lain-lain itu aja. Kalau ustadz ke situ, kadang-kadang ke situ, gitu. Ya jadi sama aja, itu kan keduniaan namanya. Itu sementara ini nggak dihayati, itu problemnya. Nah sehingga kalau udah begini kita bisa sama semua, sehingga kita mencoba untuk bikin ini, insya Allah meresap terhayati. Paham ya? Paham ya Ibu ya? Nah gini, tapi kalau nggak hadir hari ini, coba deh. Coba. Ini kan pelajaran yang mematangkan kan? Nggak hadir coba, tapi tolong dijelaskan. Tolong Ibu bantu, karena kan nggak bisa saya ulang lagi. Ya kecuali nanti bikin kelas baru. Ya ada kelas baru yang urutannya juga sama seperti ini. Nanti kelas baru boleh juga nanti kita buatkan kelas baru untuk bapak-bapak, tapi harus berurutan gini. Kalau nggak bagus dia. Nanti bisa Pak Gatot atau ibu-ibu bisa ajarin atau apalah. Karena ini transfer ini mesti utuh. Ya mesti utuh. Karena kalau nggak utuh ngaco lagi nantinya. Ya paling nanti yang lama boleh ikut ngulang lebih matang, nah nanti gitu. Yang baru dapat, yang lama ikut lagi lebih matang dia, lebih matang dia. Nah itu gitu, seperti itu. Kalau nggak begini Bu, itu nggak bisa dapat sempurna Bu. Pengalaman saya mencari puluhan tahun dan sekarang saya coba kesempurnaan saya berikan dalam tempo cepat yang nggak terlalu lama. Nah itulah saya sebut dengan cara cepat, karena sudah terstruktur dengan baik. Ya. Nah ini 6 pekerjaan utama. Nah terus lihat halaman 20-nya. Ya. Halaman 20-nya yang disebut dengan 6 modal. Nah, mesti punya modal. Kalau usaha perlu modal nggak? Perlu. Mau khusyuk perlu modal nggak? Perlu. Kalau nggak ada modal, ini modal udah mekul emang ya. Ya kan? Nah ini, kalau ada modal. Modal awal, nah sebut modal awal ada beberapa. Yang pertama adalah memahami betul keesaan Allah. Itu modal awal, modal nomor 1 Bu. Ya ini benar-benar Ibu, ilmu tauhid tentang keesaan Allah itu benar-benar menjadi modal ini.
Kenapa ini jadi modal yang nomor satu? Karena kalau ini modal ini tidak ada, pikiran bisa ngaco, membayangkan Tuhan. Nah, banyak kan? Ayo kita waktu sholat menghadirkan Tuhan. Gimana tuh dia? Ayo, kan banyak tuh. Ayo datangkan Tuhan, hadirkan Tuhan. Ayo, bingung nggak? Iya. Ayo. Iya. Bentuknya seperti apa? Ini kan coba bingung kan? Bagaimana coba kata-kata menghadirkan Allah? Coba. Ini benar bukan saya juga belajar itu ya lama. Jadi saya juga dulu bingung juga. Bagaimana menghadirkan Allah gitu loh. Nah dulu bingung. Makanya jadi karena pikirannya menghadirkan Allah, tentu dari mana ya Allah datangnya kita hadirkan gitu. Jadi tidak mengesahkan. Itu akhirnya menduga-duga, membayang-bayangkan tuh. Gak bisa jadi modal itu nomor satu. Kemarin udah jelasin ya, baik dari saya. Esa artinya, nah satu lagi masih itu. Tunggal lagi masih. Maka mesti matang. Nanti saya jelasin lagi ya. Kalau belum matang saya jelasin lagi biar matang. Karena ini modal awal. Kalau nggak ngerti esa dia, ngaco kita pasti. No, ini pengalaman saya berpuluh tahun kayak gitu Bu. Karena saya nggak ngerti esa, saya juga bingung sendiri. Belajar ke sini katanya menghadirkan Tuhan. Ya. Sekarang pertanyaan. Ya. Kalau Tuhan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dihadirkan, berarti sekarang tidak ada, kemudian dihadirkan. Sekarang pertanyaan, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah hadir nggak? Iya. Dari dulu udah hadir belum? Dari dulu hadir. Karena kita yang nggak ngerti, nah itu masalahnya. Jadi masalah itu, jadi kita ngerti benar keesaan Allah itu menjadi modal. Karena ikhlas itu harus ada kaitannya dengan keesaan Allah. Kalau kita tidak bisa mengesahkan Allah, maka jatuhnya syirik. Nah ini yang bahaya. Ya makanya nanti kalau kurang mateng, nanti boleh kita kupas lagi di dalam Ma'rifatullah, mematangkan betul itu. Ya supaya kita nggak duga-duga, maka disebut modal nomor satu. Ya ini modalnya. Kalau nggak ada itu ngaco ibu, pasti ngaco. Yang bayangin masjid lah, yang bayangin Ka'bah lah, yang bayangin ini lah. Jadi instan semua. Khusyuk mereka ya, resa. Kalau nggak menduga-duga dia. Ya makanya ini penting betul dan ini utama, pelajaran utama dalam Islam. Itu yang membedakan agama Islam dengan agama yang lain. Keesaan Tuhan ini. Nah, jadi matang kita belajarnya nih, ya, matang betul, lurus betul, gitu, ya. Terus yang kedua, Allahu Akbar. Ini ngerti banget, Allahu Akbar itu. Maha besar-besarnya kayak apa sih? Besarnya bagaimana sih? Ya apa di langit besarnya, apa di sini, apa gimana nih? Nah, karena setiap sholat baca apa? Allahu Akbar. Itu modal yang kedua. Ya. Modal yang ketiga, la haula wala quwwata illa billah. Kita tahu diri. Nah, ini. Ya, tahu diri siapa kita ini lagi sholat. Ya, la haula wala quwwata illa billah, tahu diri kita. Nah, ini yang keempat, yang ketiga. Yang kelima, sami Allah. Yang keempat ya. Yang keempat, sami Allah. Maksudnya Allah mendengar. Kita lagi sholat itu Allah mendengarkan. Kalau kita ngomong nggak didengerin enak nggak? Nggak karuan rasanya.
Ya kalau kita ngomong didengerin, nah baru khusyuk. Nah, kayak ibu-ibu nih dengerin gini, saya jadi khusyuk gimana? Ibu dengerin khusyuk, saya juga jadi khusyuk juga gitu. Kan itu Allah mendengarkan apa yang didengarkan oleh Allah. Nah, arti mendengarkan begini di sini adalah mendengarkan sekaligus memahami sekali. Sekarang ada orang mendengarkan tapi dia nggak paham, kira-kira nyambung nggak? Enggak. Jadi bukan hanya mendengar. Ya ada orang ngomong bahasa Prancis misalnya, ceramah di sini Bu, ibu dengerin nggak? Dengerin, ngerti nggak? Wah, sama aja sama aja bohong. Jadi Allah Maha mendengar itu sekaligus Allah paham betul yang diomongin oleh kita itu. Dan sementara Allah paham, kita yang nggak paham. Lucu kan? Lucu. Ya, jadi makna daripada mendengar yang memahami. Apa yang dipahami Allah atas kita nih? Allah memahami pikiran kita kan? Iya. Saya tanya, Allah paham nggak pikiran kita? Nah, kalau lagi salah pikiran kemana-mana, Allah tahu nggak? Tahu tuh. Ingat baik-baik tuh. Dia mau pergi nih. Nah, Allahu Akbar. Nah, begitu kita bilang, mau pergi dia. Nah, ingat Allah tahu. Jadi nggak jadi tuh. Benar. Karena nanti latihan ada itu. Jadi latihan nanti itu, ya Allah, Engkau memahami pikiran saya, memahami perasaan saya, memahami keadaan saya. Ini dalam rangka membangun ihsan. Ya, karena ihsan ini perlu, memang ada hadisnya kan, antak budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kamu ibadah, hendaknya seakan-akan Allah itu melihat. Makna melihat, nah artinya memahami betul. Melihat pikiran kita, melihat perasaan kita, melihat hati kita, melihat keadaan kita. Betul-betul Allah menyaksikan itu, melihat, maknanya memahami keseluruhan. Nggak ada yang lewat. Nah, nanti ada latihan oleh ihsan. Jadi sekaligus ini pada saat ihsan itu Sami Allah. Nah, itu nanti kita ingat itu. Jadi pikiran mau pergi, nah ingat kasih tahu. Allah melihat, Allah tahu loh pikiran nih mau kemana nih, gitu. Jadi ibu nanti berhenti tuh dia tuh. Kan didik nih, kita didik nih. Anggaplah anak kita dididik, dia mau ngaco, Allah tahu loh. Berhenti dia, nggak jadi pergi tuh, coba deh. Rasain ibu. Nggak jadi pergi, ya Allah tahu. Nggak jadi, mau ke mall nggak jadi. Ini sholat gitu. Nggak lagi dia. Balik lagi ke makna tadi, karena merasa diperhatikan, seakan-akan melihat Allah. Tapi kalau kamu belum mampu itu, Allah tahulah gitu, Allah memahamilah gitu. Kalau kita tidak mampu seakan-akan Allah, kita melihat Allah, maka kita merasa dilihat oleh Allah Ta'ala gitu. Itu caranya. Nah, ini penting nih ihsan. Ini untuk mengendalikan pikiran kita, dan itu yang betul begitu. Nah, jadi kalau kita tahu itu, maka apa yang terjadi? Mau pergi pikiran nggak jadi. Kenapa? Karena tahu Allah tahu nih mau ini gitu kan. Kalau kemarin kan enggak. Ya kita pergi-pergi aja kemana? Bismillah, itu mau kemana? Merasa Allah dia enggak merasa dilihat Allah. Udah ngaco aja. Itu ya udah kita begitu. Oh udah pahala ini kan udah kewajiban kan, nah itu. Tapi sekarang ini itu yang dibuat diingat-ingat. Ingat-ingat Allah melihat kita. Ingat-ingat Allah memahami pikiran kita. Ingat-ingat Allah memahami hati kita. Ingat-ingat Allah memahami semua keadaan kita. Itu diingat-ingat. Maka disebut aqimis sholata li zikri. Ya, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Apanya yang diingat? Ingat bahwa Allah itu memahami kita. Gitu.
Jadi itu. Nah, salah satunya itu. Nah, jadi itu membuat kita lebih bagus dalam sholat. Nah, jadi kalau kita mau puasa dunia, isinya udah ada itu, maka puasa dunia lebih ringan. Jadi udah penuh dengan itu, gitu. Ya udah penuh dengan itu. Ya. Nah, saya ingin jelaskan lagi sedikit tambahan tentang memori. Nah, ya, tentang memori. Ya. Jadi kemarin dijelaskan memori pasif, memori aktif, sudah ya? Sudah. Nah, sekarang isi memori. Ya, kalau kita menghafal Bismillahirrahmanirrahim, itu ada memorinya, namanya memori hafalan kata. Kemudian kita belajar artinya. Ya, artinya dengan nama Allah Maha Pengasih Maha Penyayang, maka ditambah memorinya. Namanya memori arti kata. Ya. Nah, kalau diibaratkan isi memori yang maksimal itu 10 misalnya, memori kata itu cuma kepake 2. Ya, tapi masih bisa mikir yang lain. Memorinya cuma dipakai 2. Nah, yang 8 dipakai ke yang lain. Ditambah lagi arti, tambah lagi 2 memorinya. Jadi yang kepake 4. Ya, nah yang sisanya kan masih 6. Nah, itu bisa lari lagi kemana dia gitu. Memori gitu. Jadi campur-campur bisa begitu. Nah, kemudian namanya satu lagi adalah memori makna. Memori makna itu penjabaran yang lebih luas dan mendalam. Ngerti banget, paham banget, dihayati banget. Nah, itu memorinya 6. Nah, jadi kalau kita pakai pikiran kita, ada memori kata, ada memori arti, ada memori makna. Penuh 10. Ya. Nah, kalau udah penuh 10, memori keduniaan hilang ya. Isi semua. Jadi penuh gelas itu berpenuh memori arti kata, arti makna. Maka memori keduniaan mau masuk susah dia. Nah, jadi waktu mau dia dipuasakan tuh lebih mudah. Tapi kalau nggak ada ini, untuk puasa pun bisa. Gitu. Paham ya? Paham ya, Ibu ya? Ini ngerti. Jadi ngerti juga memori. Makanya belajar sholat khusyuk Ibu bukan cuma belajar dalil. Penjabaran yang luas dan Ya, banyak yang harus dipelajari di dalamnya. Dan ini melibatkan ilmu-ilmu yang lain, diantaranya neurologi tentang ingatan, memori, belajar psikologi tentang jiwa juga belajar, ya, hipnosis juga belajar, banyak tuh yang pelajari. Nah, baru sebagian kecil itu malah Al-Quran, itu kecil sekali porsinya, karena dari dulu juga kita udah tahu itu. Tapi ini yang banyak. Nah, itu diramu sehingga kita ngerti. Baru kita mencapai khusyuk sempurna. Makanya pelajarannya lama kan ya, tapi matang Ibu. Ya, kemarin ada yang buru-buru kan pokoknya pengen tahu khusyuk itu apa. Dari awal udah begitu aja kan ya. Nah, udah dijalanin begini, nah baru tahu, begini ternyata. Nah, nanti akhirnya Ibu mau jelasin ke orang juga kan harus berurutan. Karena ini ilmu baru semuanya, ilmu baru nih. Ya, makanya nggak bisa cerita usul aja begitu, nggak bisa. Saya aja harus baca buku banyak, harus membuat buku juga yang banyak. Nah, ini modal Sami Allah. Ya. Nanti yang kelima, modal lanjutan. Nah, namanya lanjutan. Jadi kalau Ibu modal 1 punya, modal 2 punya, modal 3 punya, modal 4 punya, itu sudah bagus Ibu. Ya, udah bagus ini.
Jadi ini di tahap awal, ibu udah dapat 4 modal utama, itu tuh udah masuk khusyuk, Bu. Udah masuk khusyuk tuh. Ya, ibu bertahan aja di situ sudah khusyuk, udah bagus. Ya, nah baru tambahkan. Nah, modal Al-Fatihah. Jadi modal lanjutan nih. Ya, Al-Fatihah itu kan ada 7 ayat. Ya kalau gini, Allahu Akbar kan 1, Sami Allah 1, La Haula 1, Allahu Ahad 1. Tapi Al-Fatihah banyak kan? Nah, mulai itu. Maka modal lanjutan itu. Bismillahirrahmanirrahim itu apa artinya, apa maknanya yang harus kita pahami. Karena nanti ada di latihannya. Makanya betulnya ibu belajar sholat khusyuk ini jauh lebih berat dibanding terapi Qurani. Jadi kalau ibu di sholat khusyuk ini sudah bagus, terapi Qurani lebih mudah. Sebetulnya kalau mau belajar beneran itu mulainya dari terapi Qurani. Itu langsung kepraktekan tuh, badan sehat, ini sehat, baru sholat khusyuk itu di berikutnya. Karena ini besar pelajarannya, lebih banyak. Cuman kan ibu nggak ngerti kan. Kalau saya kasih terapi Qurani kan pikirannya nggak perlu, yang penting khusyuk kan gitu ya. Sebetulnya keterkaitan. Kalau terapi Qurani itu satu-satu dia untuk kehidupan, karena nanti ada terapi ihsan namanya, itu khusus dia untuk menjadi ihsan. Nah itu tuh untuk mengobati berbagai macam penyakit mental kita, penyakit fisik luar biasa. Termasuk penyakit hati. Penyakit hati juga. Banyak banget. Ya ada 60 lebih penyakit hati itu. Nanti mengobati dengan itu. Dan sholat khusyuk juga mengobati juga. Ya, nah jadi kita sudah mempraktekkan, bukan cerita. Kalau ibu ngaji kan cerita. Nih huruf tauhid, itu belajar huruf Arab, belajar tajwid, itu kan cerita-cerita untuk pelajaran. Kalau ini kan praktek. Ya kalau cerita itu kan nanti itu bisa lupa kan itu. Apapun pelajari bisa lupa. Tapi kalau sholat kan nggak boleh lupa. Praktek nih. Satu lagi, misalnya istilah namanya terapi ikhlas. Itu kalau kita dapat guncangan hidup, banyak masalah. Nah itu kita ikhlas itu bagaimana itu? Nah, gitu. Nanti di dalam itu kata ikhlas itu dilatih sehingga kita betul-betul ikhlas itu menetralisir beban. Jadi obat, maka disebut wasyifaa'ul lima fi sudur, menjadi syifa, menjadi obat. Nah itu dipraktekkan itu menjadi terapi Qurani. Al-Quran menjadi asyifa. Dan ini untuk pembuktian internasional. Jadi riset internasional. Jadi itu saya buatkan itu. Jadi nanti dengan dua ini, terapi Qurani dan sholat khusyuk itu menjadi basis untuk dipraktekkan. Jadi sehat lahir, sehat batin. Ya khusyuk dalam sholat ini luar biasa. Dan ini yang nggak boleh tinggal. Ya nggak boleh ditinggal di praktek kehidupan sehari-hari. Maka nanti muncul akhlak. Gitu. Kalau ilmu-ilmu yang lain, ilmu fikih, ilmu tauhid itu tata cara, ilmu tajwid, ilmu ini. Nanti di prolog nanti itu ada pelajaran keislaman. Itu ada 20 pelajaran keislaman. Ya, yang 20-nya ini macam-macam ada gunanya. Tajwid untuk belajar baca, fikih untuk belajar aturan, ini untuk ini untuk ini. Sedangkan khusyuk, untuk dipakai. Terapi Qurani untuk ini, yang di ilmu-ilmu yang lain tidak akan ada. Yang lain itu tambahan-tambahan. Yang dipakai betulan adalah yang ini. Nanti akan terasa tuh kalau udah belajar semua. Ya, yang lain-lain perlu untuk tambahan. Ya, nah ini Bu. Ya, ini Al-Fatihah. Nah terus Al-Fatihah ini yang keenam permohonan. Yaitu permohonan itu ada di Robi Firli itu. Ya, duduk di antara dua sujud kan lengkap ya. Mau minta apa aja ada di situ. Minta ampun ada di situ. Minta duit ada. Minta sehat ada. Minta ilmu ada. Minta derajat ada semua. Itu di permohonan, ya. Nah terus yang ketujuh adalah bacaan-bacaan yang lainnya. Nah ini minimal sampai dengan 6 saja.
Itu modalnya untuk khusyuk itu. Ya, modalnya untuk khusyuk itu. Ya, paham Ibu ya? Nah, ini jelasin. Nah, jadi nanti kita baru melangkah tuh berikutnya. Melangkah, terus kita mengulang dan melatih. Nah, jadi udah mantap tuh, belajarnya udah tersusun. Karena ini semua hal baru. Ya, semua ini hal baru. Nggak bisa lompat-lompat Ibu. Ibu hari ini nggak hadir. Nah, ini nggak mateng nih. Bolong nih. Makanya tolong dibantu teman-teman itu. Kalau dia nggak nanya, ya bisa. Cuman memang kalau dengar langsung kan matang. Tapi kalau diceritain sama temen, jelasinnya juga udah kagak bisa. Dianya sendiri pahamnya cuma 10%. Coba. Ya kan? Ya? Ngomongnya juga salah lagi kan? Gitu. Udah kita salah terima lagi kan? Nah, repot gitu. Ya. Gitu. Ya, jadi saya nanti mungkin kalau ada kelas baru gitu, kelas baru. Nah, yang bolong-bolong bisa diikuti di kelas baru gitu. Cuman nggak tahu ada kelas baru apa enggak. Ya tergantung. Kalau bapak-bapaknya mau kan harus sama nih, nggak boleh lompat-lompat belajarnya kan, harus sama. Kalau ibu-ibunya ngajar ke bapak-bapak bisa nggak? Pinteran dia ya, gitu ya. Gitu. Padahal sekarang pinteran kita sekarang ini, dia belum tahu bukan ini ilmu baru ini. Bapak kan gengsi Pak. Nah, gengsi kan? Iya, kok kita sih tahu. Gitu. Ustaz enggak. Ya. Nah, ini paham ya? Ini 6 pekerjaan utama. Nah, 6 modal sholat khusyuk. Nah, itu dulu. Jadi dengan begini ibu-ibu sudah ngerti kerangkanya. Tinggal kita lanjutkan tentang Allahu Akbar sekarang tuh, ya. Jadi sudah sesuai dengan kurikulum kita, ya, kurikulumnya supaya teratur. Sekarang kita mulai dengan Allahu Akbar, ya. Apa sih artinya Bu? Allah besar. Yang besar apanya Bu? Kekuasaannya. Kalau gitu kita untuk mengenali Allahu Akbar, coba tolong Ibu baca, saya tolong dibacain ayat kursi. Ayat kursi ya. Nah, tolong dibacain ayat kursi, artinya apa. Nah, terus nanti kita bahas supaya kita mengerti betul, ya. Silakan. Sudah ketemu? Al-Baqarah 255. Al-Baqarah 255. Silakan, yang keras silakannya. Kalau udah ketemu, boleh saya dibantuin, artinya aja juga boleh. Ya, kalau ada kursi kan semua hafal. Nah, artinya aja deh. Ya, silakan yang keras bacanya, karena direkam juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup, kekal lagi terus menerus mengurus makhluk-makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang dihadapkan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Iya, terima kasih Ibu. Ya, lihat. Coba sekarang, ya, itu kan dibaca tadi. Ngerti ya, artinya ya. Sekarang ditadaburi. Nah, gitu. Tadabur, direnungkan, dihayati. Ya, makna daripada arti yang dibaca itu tadi.
Coba kita tadabbur. Nah nih, kalau tadabbur tuh kita perlu nih, nah perlu paham, perlu menghayati, nah gitu, ya tadabbur namanya, ya. Jadi Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Ya jadi gimana nih? Jadi yang namanya Tuhan itu hanya Allah namanya. Tidak ada Tuhan selain Allah itu. Hari gini, namanya Allah, hakikatnya adalah Tuhan. Ya, nah ini Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, ya Allah yang maha hidup, ya, yang maha hidup. Artinya maha hidup itu semua kehidupan ini sumbernya adalah Allah. Jadi ada yang maha hidup namanya Allah. Sumber kehidupan adalah Allah. Tuhan semesta alam itu adalah sumbernya hidup. Jadi ini pelan-pelan nih direnungkan. Jadi nggak ada yang hidup terpisah dari Allah Ta'ala, itu nggak ada. Karena satu-satunya sumber hidup itu adalah Allah Tuhan. Ya gitu. Kita hidup, ibu-ibu, sumbernya siapa? Allah itu. Ya. Ada pergerakan-pergerakan kehidupan, sumbernya siapa? Allah. Jadi hidup kita ini bersumber dari Allah, dan Allah yang menghidupkan. Kalau tidak dihidupkan oleh Allah, bisa hidup nggak, Bu? Nah gitu. Ya dihidupkan maka kita hidup. Dipertahankan hidup kita ini maka kita hidup. Ditolong kita untuk hidup ini, untuk selalu hidup, makanya hidup. Jangan lupa itu. Ya, kita ini ditolong oleh Allah supaya tetap hidup. Bangun tidur. Nah, siapa yang nolong supaya kita hidup? Allah. Sekarang pertanyaan, Allah itu nolong kita terus-terusan nggak? Iya. Gitu. Terus-terusan ditolong supaya tetap hidup. Kita tergantung nggak kepada Allah Ta'ala? Tuh, tergantung penuh. Masa lupa sih yang mempertahankan hidup? Terima kasih nggak kalau kita dikasih hidup terus? Tuh, makasih. Ini giliran gak dikasih duit aja marah ya. Padahal hidup aja yang mempertahankan Allah kan. Oh, giliran ada kurang aja dikit mutuk gitu. Allah nggak sayang katanya. Tuh. Padahal yang nolong kita hari-hari itu adalah Allah. Hidup aja itu Allah. Dan makanya kalau kita nggak bersyukur atas hidup ini, kelewatan nggak? Tuh, kelewatan, lupa. Allah yang mempertahankan hidup, yang ngasih hidup. Gak bersyukur kita kepada Allah yang maha hidup, sumber daripada hidup. Nah ini namanya tadabbur. Artinya kan sudah dibaca, tapi tadabburnya tuh, nah lain kan? Lain nggak? Lebih luas. Ya, artinya cuma begini doang. Oh, maha hidup, udah maha hidup, ngapain? Nah, lebih luas. Itu makna namanya. Menghayati makna.
Ya Hayyu. Nah itu makna, itu diingat sumbernya Allah. Makanya kalau orang udah mantep dia imannya, bagus dia pemahamannya, sholatnya itu sholat karena kemuliaan. Ada 4 kan? Iya. Ketakutan, terus kebutuhan, giliran butuh aja kan, gitu ya. Terus kebiasaan, satu lagi kemuliaan. Dia sholatnya syukur itu. Syukur ya Allah, saya dikasih iman. Syukur ya Allah, saya dikasih hidup. Syukur ya Allah, saya dikasih kewajiban untuk sholat. Kalau nggak ada sholat saya nggak bisa begini. Begitu besar manfaat sholat ya Allah. Syukur ya Allah, saya diperintahkan untuk khusyuk. Coba kalau nggak ada perintah khusyuk, mau nggak khusyuk? Nggak mau kan? Susah, males, khusyuk. Ada perintah, kita terpaksa. Dengan terpaksa kita belajar. Dengan terbelajar kita menikmati baru merasakan, ternyata khusyuk itu benar berguna untuk mendidik diri saya. Ya Allah, saya syukur ya Allah, saya diperintahkan untuk sholat. Begitu. Saya syukur ya Allah, saya diperintahkan untuk khusyuk. Ya Allah, saya syukur ya Allah, sekarang saya masih dikasih hidup. Maka saya lakukan ini karena tanda syukur padamu ya Allah. Engkaulah sumber kehidupan saya nih. Saya ditolong terus. Tuh itu yang sadar. Ini enggak giliran butuh aja. Wah perlu duit, wah Allah gitu kan. Wah susah nih, sakit, Allah. Giliran senang, lupa. Syukur ya Allah, saya dikasih sakit. Hidup kan saya masih dapat. Dikasih sakit itu pelajaran. Saya dapat sakit supaya saya tahu bagaimana nikmatnya sehat. Kan gitu ya. Nah udah bagus nih, pikiran udah lurus nih. Nah yang begini nih nanti kita nih. Nah yang begini orang masuk surga nih kan. Pikirannya betul. Ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Apa tadi qayyum tuh? Mengurus makhluknya siang dan malam tuh. Kita tadabbur. Ya Allah, saya diurus siang malam ya Allah. Benar nggak? Diurus diri saya, kesehatan saya siapa yang ngurus? Allah. Anak saya siapa yang ngurus? Allah. Sosokan katanya kita yang ngurus, padahal Allah. Rezeki kita siapa yang ngurus? Allah. Siang malam nggak tahu diri kita ya? Nggak tahu diri, lupa yang itu. Yang ingat keinginan, kebutuhan, masalah hari-hari. Yang masalah diingat terus umur ya. Kemudian kebutuhan ini, kebutuhan itu. Besok butuh apa ini itu, ingat mulu. Wah ingin itu, ingin ini itu. Yang punya masalah, masalah lagi. Habis nggak masalah bu? Enggak habis. Diingat terus masalah. Allah lupa jadinya. Nah ini kita. Ini namanya tadabbur tuh. Yang ngurus kita. Nah, nanti waktu sholat itu kita ingat tuh betul. Ya Allah, saya sholat ini untuk bersyukur padamu ya Allah. Kenapa? Nah, ingat ayat kursi ini. Gitu. Ingat ayat kursi ini ya Allah. Engkau menghidupkan saya, menolong saya untuk tetap hidup, mengurus saya siang dan malam. Tuh. Saya bersyukur sujud padamu ya Allah. Ya.
La ta'khuzuhu sinatun wa naum. Ya Allah, Engkau ngurusin saya, ngurusin anak saya, keluarga saya, nggak pernah ngantuk dan nggak pernah tidur. Coba tuh, sayang nggak dia? Sayang banget, makanya Bismillahirrahmanirrahim. Sayang banget sama makhluknya, diurus, nggak pernah ngantuk, nggak pernah tidur. Allah ngurusin kita tidak tidur, kita yang diurusin tidur mulu malah. Iya kan? Oh, tidur mulu. Udah gitu ngurusin kita, minta upah nggak? Enggak. Sayang Allah makhluknya tuh. Makanya Allah pun dimarah-marahin melulu. Ya Allah, saya kecewa deh, kenapa hidup saya begini? Ya. Ada masalah dikit, ya Allah, kok begini mama gitu. Yang diberikan oleh Allah begitu banyak. Allah ngurusin diri kita terus tuh. Coba deh. Kita nih tadabur, kita gitu, tadabur. Allah ngurus saya siang dan malam, nggak pernah tidur, nggak pernah ngantuk. Berarti memperhatikan kita nggak? Iya. Tuh, memperhatikan. Udah ngurus kita, memperhatikan kita. Kita yang kurang kita ini ya nggak tahu diri tuh, ya nggak tahu diri. Suruh sholat, suruh khusyuk, lagi sholat malah gitu kan. Allah ngurus kita, nggak diingat itu yang lain aja. Makanya ya, kalau bikin kue, bikin donat, nah itu kan ada menteganya. Ini terigunya nih, tadabur nih. Betul nggak? Terigunya nih, karena nanti waktu sholat itu kan kepake dia, renungan. Ya, ini terigu gak punya, gula gak punya, coba mau bikin apa tuh kita? Gak punya, ilmunya gak punya kan? Akhirnya dibikin bungkus doang kan? Nah ini tadabur nih, terigunya ibaratnya. Ya, tentang ma'rifatullah itu ibaratnya terigunya. Jadi kita merasa betul. Ya, jadi betul-betul Allah ngurusin kita, nggak pernah ngantuk, nggak pernah tidur, Tanpa lelah. nggak ada lelah. Kalau kita kan capek ya. Terus yang ngurusin nggak minta terima kasih, minta bayaran nggak? Enggak. Matahari dikasih bayar nggak? Enggak, Bu. Udara dikasih bayar nggak? Enggak. Air, Pak. Air bayar nggak? Enggak. Yang dibayar itu tenaga orang, ledeng cuma. Ya, Pak, itu tenaga orang. Allah ini nggak bayar. Hujan dikasih, tumbuhan ditumbuhkan, hewan dihidupkan, bakal siapa? Bakal manusia. Cuman manusianya nggak tahu. Itu aja misalnya. Kayak gitu. Nah ini tadabur, Bu. Ya, tadabur, kita lihat, sadarkan diri kita. Nah makanya kemarin kan ada kata-kata itu. Ya, nanti kalau latihannya akan masuk nih. Sadarkan diri kita. Karena nanti itu kan ada modal khusyuk itu adalah kesadaran, keinsafan, dan keyakinan. Tuh, itu modalnya. Nah jadi kesadaran nih, sekarang nih disadarkan, keyakinan, insaf kita nih sekarang nih, tahu diri siapa kita nih, ya. Nah ini pelajaran bagian dari ma'rifatullah. Ini yang membuat kita jauh lebih khusyuk, berendah diri. Nah ya, orang masih kan berendah diri ya. Khusyuk, tadabur, khusyuk, semakin yakin semakin khusyuk gitu ya.
Nah ini dengan tadabbur nih, ya kesadaran keinsafan kita tuh ada, dan ini mesti ada terus. Karena itulah pentingnya sholat, diingatkan lagi. Maka disebutlah kalau udah kita tahu Allah ngurus kita, ya Allah yang menghidupkan kita, memelihara kehidupan, maka kita memuji dengan kata Allahu Akbar. Ya Allah, betul ya Allah, begitu perkasanya Engkau, begitu kuasanya Engkau, begitu baiknya Engkau ya Allah. Maka saya takbir Allahu Akbar, dan Engkau mengurusi saya siang dan malam, gitu. Batinnya gitu, hidup batinnya itu, ya. Nah, terus setelah itu miliknya apa yang ada di langit dan di bumi. Tuh, Dia menciptakan langit. Betapa langit itu luas, planet-planetnya luar biasa banyaknya. Dia menciptakan bumi tempat kita duduk di sini nih. Bumi aja begitu besar, apalagi planet langit yang begitu luas. Insyaallah nanti minggu depan pakai film kita. Begitu luas. Dan kita ini sebagai makhluk yang kecil, yang nggak ada daya dan upaya. Apa yang di langit dan di bumi adalah milik Allah. Diri kita milik Allah, harta kita milik Allah, anak kita milik Allah, semua ibu milik Allah. Cuman kita kurang ajar, ngaku-ngaku ini milik saya. Ini usaha saya, belajar tuh. Ya gitu. Oh, ilmu saya kan pinter. Nah, usaha saya karena kepinteran saya kurang ajar. Tuh kita itu. Maka disebut kafir ingkar. Jadi ada kufur nikmah namanya. Nah, itu kufur, kafir, ingkar, mengingkari bahwa itu tuh milik Allah. Ingkari, dia bilang milik saya. Maka kalau sedekah itu susah banget ya. Ini saya rugi dong, nah, gitu kan. Mau ngasih orang itu susah banget itu gitu. Nah, makanya milik saya, usaha saya. Yang setengah mati saya. Wah, gitu. Padahal kalau Allah berkehendak dicabut semuanya itu. Ya, kasih aja sakit udah nggak bisa tolong-tolong, itu nggak bisa, habis itu apa aja habis. Kasih sakit aja bu, apa aja habis. Udah dokter nggak bisa, semua nggak bisa. Kan banyak terjadi. Ya, salah satunya adalah saudara kita di buku Salat Khusyuk itu, di buku Salat Khusyuk di bagian belakang ada namanya Profesor Doktor siapa namanya? Nah, Profesor Doktor, oh nggak ada di sini. Oh ini ada di tengah-tengah. Pernah kenal nggak deh? Ibu ada yang kenal nggak orang ini? Ada yang kenal bu? Ini yang punya rumah sakit terbesar, rumah sakit mata, terbesar di Indonesia. Bukan. Nah, satu di Jakarta Barat, satu di Menteng. Ada yang punya nih. Ya. Yang punya nih kebetulan jamaah kita, dan dia itu kebimbingan terapi Qurani waktu itu dia sakit, dan Profesor Doktor akhirnya juga belajar terapi Qurani. Itu dokter begitu, dan banyak karena jamaah kita ini dokter itu banyak bu, banyak ya, jadi dia tahu betul itu. Ya, nah ini ibu-ibu sekalian, nah ini kita. Ya ini kita, sehingga kita tahu diri siapa kita. Semua milik Allah.
Nah kalau udah kita begini, Bu, ingat nih ayat kursi. Baru sepotong ya, belum semua sepotong nih jelasin. Nah, ingat ini yang sepotong ini aja dulu, ingat gitu. Luar biasa, kita sujud Ibu. Kita takbir Allahu Akbar, betul. Takbir kita. Dengan tafakur dan tadabbur tuh. Itu diulang. Makanya Ibu sering kan ya, kalau kiai-kiai suruh, saya perasaan ketakutan ada setan, suruh baca apa? Nah, itu yang dibaca kan. Ini baca aja, kok nggak mantap-mantap ya? Itu, cuman bacanya doang kadang-kadang. Padahal ini merupakan keyakinan Allah yang maha hebat, Allah ngurus kita. Dia nggak tidur kan, ngawasin kita, dia melihara kita. Jadi jangan takut setan. Nah itu maksudnya. Gitu. Tapi karena kita baca ribuan kali, malah panas gitu. Ya saya sering ngobatin orang kesurupan. Baca ayat kursi, banyak kesurupan baca ayat kursi lebih pintar dari kita. Karena yang masuknya jadi Islam. Pintar baca kursinya dia. Ya, wajar dia, ada yang gitu. Ya, ada juga yang kafir tapi bisa baca ayat kursi juga. Nah, dia baca, dia hafal, tapi nggak menghayati. Gitu, ya. Nah ini Bu, inilah yang membedakan. Ya, bacaan-bacaan dalam sholat yang dihayati itu untuk orang beriman dia semakin kuat. Maka ini di dalam surat Al-Anfal ayat 2 dikatakan bergetarlah hatinya kalau dibacakan ayat-ayat Allah. Wazilat qulubuhum gitu bahasanya. Karena menghayati betul menghayati makna, dan itu diulang-ulang. Nah itu jadi memori nantinya, memori makna. Jadi ada memori kata, memori arti, memori makna. Itu yang terus diulang-ulang. Nah itu yang meresap namanya. Itu yang membuat dia khusyuk. Ya nanti diulang-ulang memori makna. Ya jadi ini aja ayat kursi, ma'rifatullah, mengenal Allah. Jadi ada hubungan nggak dengan takbir? Ada nggak? Ada. Waktu kita takbir kita ingat juga ayat kursi ini, maka dia penuh memorinya. Nggak sempat jalan-jalan kan ya? Nah, cucian lupa tuh karena ingat ini. Nah barusan waktu kita jelaskan ini, Ibu ingat cucian nggak? Enggak. Ya kan? Enggak ingat kan? Nggak ingat karena maknanya tuh lebih luas. Jadi memorinya diisi lebih luas. Cucian nggak ingat. Tuh gitu. Nah kalau sekarang ini dibaca Allahu Akbar dengan penghayatan ini, maka cucian juga nggak ingat. Yang ingat Allah. Ingat Allah maksudnya apa? Ingat kemahabesaran Allah. Maksudnya apa? Ingat kasih sayang Allah. Ingat Allah yang mengatur kita. Gitu. Itu ingat maksudnya gitu. Karena Allah kan esa kemarin. Tapi ingat betul bagaimana Allah menyayangi kita, bagaimana Allah mengurus kita siang dan malam. Ingat tuh. Nah itu maksudnya ingat. Ya maksudnya ingat bukan ingat kebayangan, bukan. Nah makanya mengerti dulu esa, baru mengerti namanya zikrullah. Ingat Allah. Kemarin udah jelasin, bukan hanya nyebut Allah, tetapi ingat Allah. Kita zikir, sebut illallah, la ilaha illallah. Jangan joget-joget lagi kan? Nah, gitu. Bagus nggak? Bagus daripada yang enggak kan? Cuma tambahin aja, ya. Itu baru bungkusnya doang ya. Jadi tambahin maknanya nih isinya. Ya isinya tambahin. Jadi bagus aja Ibu, nggak usah dicelak lah orang udah mau ke situ. Cuman mungkin ilmunya baru segitu.
kita Allah sudah tambahin nih, kan dari Allah nih kita nih tambahin, ya bersyukur, jangan nyela orang, lagi menghina orang, jangan berilmu agama orang kan juga lain-lain Allah udah kasih kelebihan. Nah hari ini kita dikasih lebih oleh Allah untuk merenung tadabbur, tapi saudara kita yang nggak dengar kan nggak dapat nih, kan jelasinnya susah loh Ibu, ya kan susah jelasinnya, susah. Nah makanya kalau nggak hadir sekali aja tuh udah hilang banyak tuh, ya hilang banyak tuh. Nah nih jadi untuk perenungan sehingga kita tahu Allahu Akbar itu, ya. Nah sebetulnya kita akan latih seperti kemarin. Ya Allahu Akbar, tapi karena ini waktunya sudah habis, terpaksa dia latihannya mundur ya. Ya kan gitu. Karena kalau dipaksakan pun kan udah setengah jam. Tapi ibu sudah boleh tuh. Waktu sholat Allahu Akbarnya boleh disambungin tuh. Ya kan udah ngerti nih posisi-posisi. Nah, ambil inisiatif, jangan nunggu. Nah itu boleh praktekkan. Kemarin astagfirullah kan sudah. Nah ini Allahu Akbar nih, nambah-nambah dikit nih. Nah nanti lebih luas lagi, saya jelaskan lagi tentang kata Allahu Akbar itu lebih mantap lagi, tambah dengan slide film. Oh itu lebih mantap lagi. Paham ya? Nah ini mantap lagi. Jadi memori kita penuh. Akhirnya memori yang lain nggak masuk, nggak campur, karena itu udah penuh. Nah waktu mau puasa apa namanya? 5 menit. Nah udah mulai mudah tuh. Bahasa dunia 5 menit. Udah mulai mudah tuh. Nah ibu udah harus praktekkan walaupun sedikit, praktekkan Bu. Ya bisanya ini praktekkan aja. Yang penting prakteknya itu, praktekkan terus, latih terus, praktekkan terus, latih terus. Itu yang penting. Ya kalau denger ini kan baru tahap pemula, tapi ibu masuk ke tahap terlatih nantinya. Praktekin terus sebisa-bisa kita. Nah nanti dia akan menguat gitu. Ini khusyuk bukan khusyuk instan, bukan. Kalau khusyuk instan tuh, ya itu tadi kemarin dapat. Salah satunya dipakailah kondisi, dibuat kondisi apa? Dikondisikan supaya nangis. Begitu pulang, balik lagi. Gitu. Kalau ini enggak selamanya nih. Selama kita masih ingat ilmunya, kita akan bisa pakai nih. Nah itulah ceritanya tentang khusyuk yang sebenarnya. Ya. Nah ini dulu, ibu-ibu. Mudah-mudahan ada ada manfaatnya yang bisa berkesan sekali. Dan ada yang mau tanya? Nah, boleh silakan. Kalau Ustaz, Ya. selama ini saya sholat bacaannya sambil mengucapkan, sambil diartikan dalam hati dan pikiran pada Allah. Saya merasa bahwa Allah itu melihat saya. Pak, gitu aja. Iya, bagus. Udah bagus. Udah jalan-jalan? Udah sih. Kadang jalan sebentar. Tarik lagi ya. Enggak apa-apa, udah bagus. Ya, udah bagus. Udah bagus. Ini kan ada tahap dia. Enggak apa-apa yang mana aja dulu, tapi arahnya ke situ. Ya, udah bagus. Ada lagi yang tanya? Ini Pak, poin 5 yang 6 ini yang modal lanjutan. Al-Fatihah dan permohonan. Al-Fatihah itu sendiri kan udah banyak permohonan kita ya Pak ya. Ihdinas siratal mustaqim. Betul. Jadi, cuman yang dimaksud permohonan di sini di pada saat duduk antara dua sujud itu. Oh, di situ. Itu yang khusus. Oh, yang doa 8 poin itu. 8 poin itu maksudnya yang itu. Nanti akan kita kupas lagi tuh. Jadi nanti kita dengan sholat itu kayaknya udah nggak bisa lagi berdoa, itu aja cukup semua gitu. Nanti begitu. Tapi ada lagi yang ngajarin tapi cukup produktif 3 kali aja. Oh iya, nggak baca pun nggak apa-apa itu. Kalau soal sah, ya syarat sahnya sholat itu kan ada rukun sholat. Salah satunya bacanya Fatihah doang. Yang lain nggak baca sah tuh sholatnya. Cuma baca Fatihah doang udah sah ibu. Ada lagi? Yang tanya?
Ada yang tanya silakan. Nah, ini kita diskusi tanya jawab. Ada yang tanya penjelasan tadi. Tuh aja kita jelasin ayat kursi aja separuh ya. Nah, belum lagi yang lain itu udah mateng ya. Belum lagi ayat-ayat yang banyak di dalam Al-Qur'an. Bacaan sholat ayat kursi bagus. Bagus. Ada lagi yang tanya, silakan. Ya tahu dia permohonan maksudnya yang duduk di antara dua sujud itu ya. Ada lagi yang mau tanya? Ya. Kita kan sholat sunat. Iya. Kayak tahajud. Iya. Itu kan 2 rakaat. Iya. Maka setiap mulai awal 2 rakaat selalu baca doa kita. Oh iya. Yang wajib itu kan Al-Fatihah Bu ya. Iya. Nah, kalau kita sunat. Iya gitu aja. Boleh ya, boleh tidak kan? Jadi nggak repot kita. Kita tuh nggak usah mempersulit diri. Jadi yang perlu diinikan tuh Al-Fatihah. Itu dulu. Makanya saya buatin Al-Fatihah yang matangkan. Yang lain-lain, nah itu kan ada bacaan yang lain-lain. Nah itu kalau lebih matang, lebih mantap, ibu boleh tingkatkan sendiri lah. Itu nggak usah diajarin itu mah. Ya yang Al-Fatihah ini karena induknya itu. Ya jadi itu yang saya ajarkan karena itu mau nggak mau itu. Kalau yang lain-lain, nah sunat saja, terserah mau dibaca mau enggak, dibaca bagus, nggak dibaca nggak apa-apa, kan gitu. Kalau dibaca juga harus ngerti artinya. Kalau ngerti lebih mantap dia, kalau enggak pun bagus gitu ya, gitu ya. Cuman kan kalau enggak bikin bungkus namanya. Nambah pahala. Iya, nambah dikit lah gitu, ya. Ini yang namanya tadi kan Pak yang diucapkan lisan ya Pak ya. Ya. Posisi fisik anggota badan. Ya. Yang dipikirkan di sini. Nah. Yang dirasakan dan diyakini. Nah itu yang dirasakan penghayatannya. Penghayatannya. Yang dipuasakan pikiran lagi. Iya. Pikiran. Mestinya 10 menit. 5 menit tadi ya. Kalau 10 menit bagus. Jadi puasa 10 menit kan? Iya. Coba aja 5 menit dulu puasanya. Bertahap aja Bu. Jadi bertahap aja, Ibu nggak usah terlalu maksa-maksain diri, tapi terus istiqomah. Makanya sabar, istiqomah dan jihad. Karena nanti berhadapan dengan diri sendiri. Yang males lah, yang banyak halangan lah, yang pusing lah, yang udah kalau sendirian yang ngantuk lah kan. Gitu. Iya, lama pusing. Lo ada yang keburu-buru, pengennya cepet-cepet. Nah, jadi kayak orang lari itu kesandung, gampang jatuh. Gitu. Kita belum bisa, udah lari aja jatuh melulu. Nah, yang biasa-biasa aja tapi istiqomah. Sabar, istiqomah, jihad. Kenapa jihad? Karena kita banyak rintangan, banyak halangan. Untuk berlatih itu kan nggak mudah, banyak halangan, banyak ini, banyak itu, kan macam-macam. Ya, ada lagi mau nanya? Ya Bu, nanya. Silakan. Ya? Yang dipuasakan. Oh iya tadi dijelasin, puasa duniawi. Oh kebetulan Ibu berdatang kali ya? Nanti dijelasin tuh teman-teman. Jadi yang puasakan tuh duniawi. Ya duniawi puasa 5 menit. Bikin jemuran. Ya. Iya. Ada lagi Bu mau nanya? Ya, kalau tidak ada, cukup ya. Ya, kita akhiri. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mantap nggak? Iya.